kabar guru-guru hebat? Kembali bersama saya Soimah Thomas Ula. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengunggah aksi nyata, yaitu aksi nyata yang saya pilih dalam video kali ini adalah aksi nyata untuk topik 6, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Setelah mengerjakan ketiga modul, kita akan mengerjakan aksi nyata, yaitu kita pilih aksi nyata. Di sini terdapat 4 pilihan aksi nyata. Aksi nyata yang pertama, melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, atau proses. Kemudian modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi, itu guru dan kepala sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Kemudian yang keempat adalah membuat lingkungan fisik kayak teks di satuan pendidikan. Nah, ini untuk kepala sekolah. Jadi kita tinggal memilih salah satu dari 4 aksi nyata yang sudah disajikan ini. Nah, ini saya memilih materi yang ketiga, yaitu membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Nah, kita bisa membaca rinciannya terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama, tentukan area di dalam kelas yang akan dimanfaatkan menjadi lingkungan kayak teks, misalnya di sudut kelas, bagian belakang, atau di bagian lain. Yang kedua, diskusikan dan libatkanlah murid untuk membuat area kayak teks, yaitu mendekorasi, atau menghias, atau membuat jadwal piket, atau keyakinan kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, manfaatkanlah area kayak teks tersebut. Yang keempat, mintalah umpan balik secara tertulis pada murid. Jumlah umpan balik minimal 3 orang dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan berikut. Nah, jadi ini ada referensi untuk pertanyaan dalam umpan balik. Kalau Bapak Ibu ingin mencari umpan balik, contohnya bisa diklik ini perpustakaan belajarnya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada 6 topik berpikir, metode Know, Wonder, and Learn chart, ada metode level of reflection atau tangga refleksi, dan juga metode feedback ini yang TAG, Tell, Ask, and Give. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat umpan balik sendiri. Kemudian, yang terakhir, unggah dokumen bukti saat membuat dan memanfaatkan area kayak teks, serta lembar umpan balik dari murid Anda. Nah, catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Apabila Bapak Ibu yakin terhadap aksi nyata ini, maka langsung saja pilih aksi nyata ini. Nah, ini rincian tadi, berisi tentang rincian. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ragu, bisa diklik ganti ini. Apabila sudah yakin, Bapak Ibu klik mulai lengkapi. Nah, jadi ketika melengkapi lembar aksi nyata, itu nanti kita berisi unggah dokumen aksi nyatanya, kemudian isi deskripsi dan isi refleksi. Sekarang kita coba mulai lengkapi. Nah, kemudian kita centang ini, Bapak Ibu kita klik. Nah, jadi aksi nyata sudah selesai dilakukan, berarti kita
klik ya lanjut. Nah, kemudian di lembar aksi nyata ini itu nanti Bapak Ibu mengunggah dokumen aksi nyata yang di sini yang diminta adalah formatnya PDF. Nah, nanti usahakan Bapak Ibu sudah membuat file yang berupa PDF dan file tersebut kurang dari 10 MB. Karena kalau lebih dari 10 MB biasanya ini tidak bisa. Kalau terlalu besar ini nanti akan berwarna merah, jadi tidak bisa mengirim filenya nanti. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membuat file dokumen aksi nyata yang melebihi 10 MB, Bapak Ibu bisa mengkompres file tersebut sehingga filenya bisa kurang dari 10 MB. Nah, kemudian ditulis judul aksi nyata, kemudian menuliskan deskripsi dan refleksi. Bapak Ibu semua, untuk mempermudah kita untuk unggah aksi nyata, untuk file-file yang akan kita unggah itu kalau saya buat dalam satu folder, yaitu di Drive. Di Drive itu saya buat folder judulnya PMM. Ya, pada aksi nyata topik 6 ini itu berisi ada filenya yang berupa PDF, kemudian juga ada deskripsi dan refleksi. Baiklah, coba kita lihat filenya. Filenya bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Pastikan filenya itu tidak lebih dari 10 MB. Nah, ini filenya, tampilannya seperti ini. Nah, ini form umpan balik peserta didik. Kemarin itu saya menggunakan Google Form. Nah, jadi ini linknya saya bagikan di grup kelas, grup WA, kemudian peserta didik mengisi form tersebut, kemudian ini jawabannya saya tampilkan juga di sini. Umpan balik ini saya lampirkan di file yang sudah saya buat tadi. Kemudian ini untuk deskripsi dan refleksi. Nah, saya juga sudah mengkonsepnya. Jadi ketika ingin mengunggah aksi nyata itu bisa kita tinggal copy paste aja ya. Nah, jadi kita konsep dulu jawabannya agar memudahkan kita dalam mengunggah aksi nyata kita. Kita kembali lagi di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita unggah. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian apabila kurang sesuai tadi filenya, kita bisa hapus lalu upload kembali ya. Nah, setelah itu kita tulis judulnya, judul dari aksi nyata yang sudah kita buat. Nah, di sini saya beri judul membuat lingkungan fisik kaya teks di kelas. Kemudian ini adalah deskripsinya. Saya akan mengcopy dari deskripsi yang sudah saya buat tadi.
Pertanyaan deskripsi adalah ceritakan bagaimana strategi Anda membuat area kaya teks di dalam kelas. Yaitu poinnya yang pertama, pemilihan area kaya teks di dalam kelas, sertakan alasannya memilih area tersebut. Jadi area yang saya pilih untuk area teks adalah di bagian pojok belakang kelas, tepatnya di area pohon literasi yang dimiliki oleh kelas. Nah, memang di kelas saya itu ada terdapat pohon literasi, jadi bisa dimanfaatkan untuk area kaya teks. Nah, alasan memilih area tersebut karena merupakan tempat yang strategis sebagai area literasi. Kemudian poin kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat area kaya teks di dalam kelas, yaitu adalah melibatkan peserta didik secara langsung dalam perencanaan dan pembuatan area tersebut agar peserta didik lebih aktif dan memiliki tanggung jawab dalam pemanfaatan area tersebut ke depannya. Nah, jadi di sini pelibatan peserta didik sangat penting ya, agar menumbuhkan tanggung jawab untuk pemeliharaan area karya teks ke depannya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, proses dan strategi untuk membuat area kaya teks di dalam kelas yang menarik. Nah, ini jawabannya, proses dan strategi pembuatan area karya teks di dalam kelas adalah kolaborasi peserta didik bersama guru, merencanakan apa saja isi dari area tersebut, dan membuat layout semenarik mungkin yang dibuat sendiri oleh peserta didik. Mereka pula yang menata layout tersebut sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Jadi kita strategi serta prosesnya itu melibatkan peserta didik sehingga mereka lebih bisa mengekspresikan pendapatnya dalam pembuatan layout sesuai keinginan mereka. Nah, ini adalah jawaban dari deskripsi. Kemudian kita ke refleksi, jawaban dari refleksi. Nah, kita copy, kemudian kita jawab di refleksi ini. Ya, untuk refleksi ini juga ada 3 poin. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apa pengetahuan dan keterampilan baru yang didapatkan dari proses ini? Jawabannya yaitu pengetahuan dan keterampilan baru yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah untuk merencanakan sebuah program atau kegiatan, guru lebih melibatkan peserta didik mulai dari perencanaan, proses, dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Jadi dengan pelibatan tersebut diharapkan peserta didik bisa mewujudkan kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan murid itu bisa diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali potensi, bakat, serta minatnya. Kemudian yang kedua, apakah kendala atau tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya? Jawabannya yaitu kendala atau tantangan yang dihadapi selama kegiatan adalah perbedaan pendapat antar peserta didik mengenai dekorasi dari area karya teks. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan diskusi bersama sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan bisa diterima oleh seluruh peserta didik. Jadi diskusi serta musyawarah itu sangat penting apabila di kelas itu ada suatu masalah. Nah, ini juga bisa menerapkan jiwa kebersamaan ya antar peserta didik. Nah, jadi juga menanamkan pengamalan sila ke-4 tentunya dari Pancasila. Ya. Kemudian poin ketiga, pertanyaannya, bagaimana lingkungan area kaya teks di dalam kelas dapat menguatkan program literasi di kelas? Nah,
Nah, jadi jawabannya, lingkungan area karya teks dapat menguatkan program literasi di kelas sebab peserta didik berperan penuh dalam pembuatan area tersebut. Dan tentunya mereka akan lebih bertanggung jawab dalam hal perawatan dan pemanfaatan area tersebut sebagai area literasi. Nah, setelah kita mengunggah file tadi, kemudian kita beri judul, kita tulis deskripsi dan refleksi. Langkah selanjutnya, nah, kita centang kotak ini. Nah, jadi yang menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Nah, jadi usahakan aksi nyata yang kita buat itu adalah karya kita pribadi dan juga sesuai dengan panduan Merdeka Mengajar. Nah, panduannya dapat dari mana? Yaitu dari rincian tadi. Dari rincian ini, nah, kita lihat apakah sudah sesuai dengan rinciannya. Kalau sudah sesuai, nah, kita bisa untuk mengupload aksi nyata tersebut. Setelah kita merasa yakin, kita bisa klik kumpulkan. Aksi nyata kita sudah berhasil dikumpulkan. Nah, ini menu ini kita akan melihat aksi nyata yang sudah kita kumpulkan tadi. Kalau ini kembali ke topik, kita coba lihat aksi nyatanya. Nah, ini aksi nyata apa yang tadi saya kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu bisa meminta umpan balik kepada rekan guru. Bisa bagikan aksi nyata, bisa kita bagikan di WhatsApp, di Facebook, Telegram, atau kita salin linknya. Nah, baiklah Bapak Ibu, nah, ini sudah terkirim ya aksi nyatanya, tinggal kita menunggu validasi. Nah, untuk terakhir saya mengingatkan, banyak sekali ya Bapak Ibu ya contoh-contoh aksi nyata yang ada di PMM. Nah, tapi kita harus bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan rincian, dengan tata cara pengumpulan aksi nyata. Nah, ini aksi nyata saya tadi membuat lingkungan fisik karya teks di kelas. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang statusnya sudah menunggu validasi. Nah, kita tinggal menunggu validasi Bapak Ibu. Alhamdulillah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.